Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk pembahasan, mohon maaf karena suara bising yang ada di sekitar saya. Oleh karena itu, mohon pengertiannya dari dosen. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Maulana Zahra. Dengan NIM 211511120 berkontribusi dalam pengerjaan buku, transaksi, dan Q. Boleh dilanjut oleh rekan yang lain. Oke, perkenalkan nama saya Ropi Paujanal Habib dengan NIM 21151111029. Saya berkontribusi untuk membuat Yajra Data Table dan penggunaan RAW. Boleh lanjut. Baik, saya Aldrin Raihan Putra dengan NIM 211511103 berkontribusi untuk pengerjaan MPDF juga activity log pada database. Terima kasih. Oke. Selanjutnya kita beralih ke deskripsi mengenai aplikasi yang telah kami buat. Kelompok kami memilih studi kasus mengenai peminjaman buku perpustakaan berdasarkan SRS yang sudah kami buat pada mata kuliah PRPL. Di aplikasi ini, petugas perlu melakukan login terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi peminjaman dan pengembalian buku. Aktor utama dari aplikasi ini adalah petugas perpustakaan yang dimana petugas akan memasukkan data peminjaman dan pengembalian buku pada sistem berdasarkan NIM dari peminjam atau anggota perpustakaan. Di aplikasi ini kita menggunakan dua role, yaitu petugas atau librarian dan juga admin atau super admin atau sama aja. Oke. Mari kita beralih untuk demo aplikasinya beserta penjelasan yang ada pada yang sudah diberikan. Mari di sini kita akan masuk ke dalam login terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan role yaitu admin dan juga petugas. Nah, yang mengerjakan role di sini ialah rekan saya yaitu Rofi. Boleh Rofi dijelaskan? Baik, untuk RAW sendiri yaitu akses, di mana aksesnya itu ada dua. Yang pertama itu ada librarian, kemudian yang terakhir itu ada super admin. Untuk implementasinya boleh untuk diketikkan terlebih dahulu masuk ke librarian, staf perpustakaan. Nah, di sini untuk username-nya itu stafperpus1@polban.ac.id dan untuk passwordnya sendiri itu adalah password. Boleh untuk masuk. Bisa dilihat pada sidebar, boleh untuk lihat sidebar. Untuk librarian sendiri itu ada 4 menu sidebar, yaitu yang pertama ada books, meminjam, mengembalikan, dan data transaksi. Kemudian boleh untuk mengganti akun untuk logo terlebih dahulu. Kemudian yang terakhirnya adalah super admin. Nah, super admin ini username-nya itu superadmin@polban.ac.id dan passwordnya juga sama, itu password. Nah, untuk super admin sendiri boleh dilihat pada sidebar menu. Nah, untuk super admin itu bisa mengakses yaitu menu user, di mana user ini adalah user untuk akses dari librarian. Contohnya ini. Di mana si super admin ini bisa melakukan edit dan juga delete pada user. Mungkin dari role cukup sampai di sana. Boleh dilanjut untuk ke fitur lain. Oke, baik. Mari kita lanjut ke terkait CRUD dan implementasi exception pada data master. Oke, sebelumnya kita logout terlebih dahulu. Kita akan menggunakan akun yang petugas perpustakaan ya, dengan role petugas perpustakaan. Ini ada Oke, di sini kita lanjut masuk ke dalam books ya. Ini udah masuk ke dalam role librarian. Di sini kita coba tambah buku. Misalkan kita coba contoh ya, langsung kita pakai dengan yang benar, kita simpan, maka akan muncul message yaitu buku telah ditambahkan. Tapi jika kita misalkan jumlah bukunya itu malah negatif atau huruf kita simpan, nanti bakal muncul error karena inputannya itu tidak sesuai dan nanti akan langsung masuk ke dalam log.
Kemudian kita lanjut ke peminjaman. Di sini misalkan untuk men-trigger activity log yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Misalkan kita contoh ini kekuatan peminjamannya, misalkan kita meminjam buku, jumlah pinjamannya 2. Nah, di sini berhasil meminjam buku dan nanti data activity log akan muncul di database. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, Aldrin. Baik, karena tadi sesuai dengan kontribusi saya, di sini saya memasang activity log pada database. Jadi akan tercatat setiap transaksi ya. Jadi peminjaman dalam activity log ini bisa kita lihat daftar transaksi yang sudah dilakukan, mulai dari yang pertama kali activity log ini dibuat sampai terakhir kali transaksi itu dibuat dalam artian peminjaman. Baik, saya kembalikan lagi ke Fatur. Oke, baik. Kemudian selanjutnya ada pembuatan dummy yang memiliki datanya itu sebanyak 2000 pada suatu data, yaitu data master, di mana data harus relevan. Mungkin boleh dijelaskan oleh teman saya yang membahas dummy, Yajira data table, yaitu Rofi. Boleh dijelaskan? Baik. Untuk kontribusi saya sendiri yang terakhir yaitu saya membuat Yajira data table, di mana Yajira data table itu sebuah dependensi di mana kita itu bisa melakukan rendering itu tergantung dengan sesuai apa yang mau diperlihatkan terlebih dahulu. Karena contohnya ini ada 2000, maka yang bisa dimunculkan ini hanya 10 dulu. Kemudian ketika kita melakukan ke halaman yang mengklik halaman yang lain, maka akan melod yaitu dari urutan ke-11 sampai 20 dan seterusnya sampai ke 2000. Boleh dilihatkan untuk ke halaman yang terakhir. Nah, oke, baik, untuk source code-nya. Nah, untuk source code-nya sendiri di sini saya itu menambahkan beberapa button ya, di mana fungsi ini tuh akan menambah button pada setiap table. Boleh mungkin langsung ke function di boleh index. Nah, ini adalah function dari pembuatan Yajira data table, di mana Yajira akan meload yaitu data yang pertama itu yaitu ID, nama buku, author, dan genre buku, di mana function ini akan terus melooping sejumlah data buku yang tersedia pada database. Boleh untuk diperlihatkan HTML-nya di atas. Nah, karena ini penggunaan Yajira data table, maka dalam tbody yaitu table body itu akan kosong karena kita sudah melakukan otomatisasi loading data sebanyak yang kita inputkan. Jadi kita tidak perlu mengisi dari elemen untuk tbody sendiri. Mungkin dari Yajira data table dari pembagian kontribusi saya cukupkan, boleh ke fitur lain. Baik. Dilanjut ke fitur berikutnya, yaitu adalah implementasi generate suatu laporan dan menggunakan format PDF. Namun karena di sini kita generate PDF-nya setelah transaksi, maka kita akan berlanjut dulu ke dalam transaksi. Nah, di sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu terkait use case skenario. Boleh, mau Rofi atau Aldrin? Boleh, silakan. untuk saya bacakan untuk use case skenario. Oke, yang pertama use case skenario-nya yaitu use case name-nya yaitu untuk meminjam buku, mana cakupannya itu adalah aplikasi perpustakaan dengan level user goal, di mana primary aktornya itu ada petugas, kemudian stakeholder and interest yaitu petugas ingin mencatat terkait peminjaman buku yang sedang berlangsung ke dalam sistem. Kemudian ada precondition. Precondition-nya itu yaitu anggota sudah mengambil buku dan buku sudah diberikan kepada petugas untuk diinputkan atau ditulis ke dalam sistem.
Kemudian ada success guarantee, di mana success guarantee-nya itu terdiri dari ID anggota, ID buku, jumlah buku, tanggal peminjaman yang akan tersimpan pada sistem. Sisa buku akan berkurang sebanyak yang dipinjam. Kemudian main success skenario-nya itu ada 6. Yang pertama itu ada satu itu sistem menampilkan halaman buku. Kemudian yang kedua, petugas melihat ID dari buku yang tertempel pada sudut bagian atas buku. Kemudian yang ketiga, petugas memasukkan ID buku yang ada. Kemudian yang keempat, petugas akan melakukan klik atau trigger pada buku untuk menyesuaikan terhadap kuantiti dari buku yang akan dipinjam oleh anggota. Kemudian yang kelima, sistem akan menyimpan data transaksi ke sistem terkait peminjaman buku dan ID dari anggota. Kemudian yang terakhir yaitu buku diserahkan kembali ke anggota perpustakaan. Kemudian ada extension, di mana extensionnya itu dari 5A, yaitu buku yang tercatat dalam peminjaman, stok yang tersedia akan mengalami pengurangan di dalam sistem. Kemudian yang B-nya, jika buku yang dipinjam itu lebih dari 2, maka sistem akan menolak peminjaman tersebut. Kemudian sistem requirement tidak ada, null. Teknologi and data operation, null. Kemudian frequency of occurrence, di mana proses ini bisa dilakukan ketika ada transaksi terjadi. Kemudian miscellaneous-nya itu kosong. Kemudian dilanjut untuk pengembalian buku. Use case namanya itu mengembalikan buku. Cakupan levelnya adalah aplikasi, yaitu aplikasi perpustakaan. Levelnya itu user goal. Primary actor-nya itu petugas perpustakaan. Kemudian stakeholder and interest-nya itu petugas perpustakaan yang melakukan administrasi mengembalikan buku yang sudah dipinjam oleh anggota perpustakaan. Kemudian ada precondition, yaitu anggota perpustakaan yang meminjam buku sudah habis masa peminjamannya dan hendak mengembalikan buku kepada petugas perpustakaan. Data peminjaman dan buku sudah tercatat pada sistem. Kemudian success guarantee, yaitu data peminjam akan tersimpan pada sistem. Jumlah ketersediaan buku yang sistem akan bertambah sebanyak yang dikembalikan oleh anggota perpustakaan. Kemudian ada main success scenario. Yang pertama, buku diberikan pada petugas perpustakaan. Yang kedua, petugas melihat ID dari buku yang tertempel pada sudut bagian atas buku. Kemudian petugas melakukan scan barcode yang ada pada buku. Kemudian yang keempat, aplikasi akan mungkin bisa dilihat, sistem akan memunculkan judul buku dan peminjam apabila ID yang ada pada buku sesuai dengan data yang terdapat pada sistem. Kemudian yang kelima, petugas akan melakukan klik atau trigger pada kuantitas buku secara otomatis akan bertambah. Kemudian yang terakhir, sistem akan memberikan pesan bahwa buku sudah dikembalikan. Kemudian extensionnya itu terdapat pada nomor 5, yaitu penambahan jumlah buku itu melakukan include dari penambahan buku. Kemudian si special requirement-nya itu null. Teknologi and data operation list, petugas menginput ID buku menggunakan kode scanner. Frequency of occurrence, setiap kali ada transaksi, misalnya itu null. Saya kembalikan Pak Tur. Baik, terima kasih Rofi. Mungkin ada revisi ya, ini bukan menggunakan kode scanner tapi berupa ketikan ya, diketik ID bukunya. Oke, baik, mari kita lanjut ke implementasi fitur yang ada pada sesuai dengan use case scenario beserta validasinya. Oke, kita misalkan pertama kita akan meminjam terlebih dahulu dengan ID yang tadi. Karena tadi kita sudah meminjam dengan menggunakan NIM saya, ketika kita akan meminjam lagi, maka otomatis dia akan memberikan sebuah error message karena saya sudah tidak memiliki buku lagi, sudah tidak memiliki peminjaman buku karena sudah meminjam sebanyak 2 kali. Mungkin kita akan kembalikan terlebih dahulu. Nah, jika kita meminjam lebih dari 2, maka sistem akan memberikan error message karena inputan kita tidak sesuai. Seharusnya kita tuh meminjam hanya 1 atau 2 buku. Terus kemudian jika kita kembali menginputkan NIM, maka kita bisa meminjam. Atau kalau misalkan kita tidak percaya apakah data tersebut ada atau tidak, mungkin kita bisa langsung cek di pengembalian apakah data saya ada. Nah, ternyata data saya itu tidak ada. Nah, mungkin kita lanjut lagi peminjaman.
kita lanjut menyesuaikan dengan apa yang ada di sini. Jika buku yang dipinjam lebih dari 2, maka sistem akan menolak peminjaman itu. Sudah benar. Kemudian ini petugas menambah buku mungkin bisa nanti kita lihat di sini. Kita coba ya. Misalkan kita lihat di buku. Misalkan ini jumlah buku yang nomor 1 tuh ada 34. Misalkan kita coba minjam buku nomor 1 sebanyak 2, otomatis nanti akan berkurang menjadi 32. Yang asalnya 34 menjadi 32. Kemudian jika kita mengembalikan buku, otomatis buku yang ada akan kembali seperti semula, yaitu tadi 34. Kita kembalikan. Di sini akan bertambah 1, yaitu 34. Nah, kemudian kita lanjut ke print dari MPDF yang telah dikerjakan oleh rekan saya, yaitu Aldrin. Mohon boleh dijelaskan Aldrin terkait MPDF. Baik, terima kasih untuk faktur. Jadi untuk laporan dari MPDF itu sendiri sebetulnya adalah menyimpan semua data transaksi peminjaman. Boleh diperlihatkan dulu MPDF-nya. Nah, jadi sesuai dengan tadi yang sudah dikerjakan oleh faktur, peminjamannya nanti akan tercatat pada laporan PDF ini. Kurang lebih seperti ini. Mungkin sebentar saya revisi terlebih dahulu. Ini nama peminjamnya karena salah fieldnya seharusnya tidak menggunakan underscore. Di bagian mana ya, Aldrin? Di controller PDF aja buka. Report ya. Di sini tuh saya lupa untuk beri, kalau ini tuh adalah seharusnya nama peminjam. Nah, seperti ini. Oke. Sudah kita kembali untuk mulanya. Nah, sudah muncul. Oke, mungkin boleh dilanjut. Itu mungkin sudah saya revisi. Baik, jadi tadi untuk revisinya adalah nama peminjam ya. Kalau tadi sebelumnya kita tidak melihat adanya siapa yang meminjam buku-buku tadi. Kalau sekarang sudah diperbaiki, jadi pada laporan juga tercantum nama peminjamnya siapa. Kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan ke faktur. Oke, di sini kita bisa ketika save maka akan tersimpan ya. Kayak itu. Nah, di sini kita bisa memilih kayak kita akan menyimpan di mana. Ini itu saja sih dari terkait MPDF. Kemudian kita akan kembali ke penggunaan Q di sini. Kita akan kembali ke arah home. Kemudian di sini saya menggunakan Q itu ketika menginsert dari transaksi. Misalkan contoh saya menggunakan menggunakan saya atau menggunakan teman saya 003. Misalkan kita contoh, maka nanti di Q, di tampilan Q di sini maka akan ada mail yang nanti akan ditembak ke email yang punyanya teman saya, yaitu Aldrin. Nah, di sini ada Aldrin karena kita tuh membuat Q atau menembak mail atau merequest mail ke user Aldrin yang mempunyai NIM 211151103. Kemudian kita akan mencoba kembali untuk menggunakan yang teman saya, Rofi. Oke, di sini kita menggunakan sama di ID buku yang 1. Kemudian kita simpan dengan jumlah peminjaman yang sama. Nah, kemudian kita cek lagi di mail trap. Nah, di sini nanti kita akan munculkan, dia akan menembak ke Robi Fauzan, ke akun yang dimiliki oleh Robi Fauzan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Semua apa yang telah kita kerjakan mungkin sudah
alhamdulillah sudah terselesaikan dengan baik. Mungkin segitu saja dari kami. Mohon maaf jika masih ada salah kata ataupun masih kurang dari segi tampilan karena waktu yang menurut saya masih terbatas karena ada beberapa mata kuliah lain yang perlu dikerjakan juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.